Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Oh iya, ngomong-ngomong kenalin, aku Ratu, karyawan di salah satu maskapai swasta di Indonesia. Kebetulan hari ini aku lagi nyari rumah pertama nih. Dan banyak banget teman-teman aku yang ngerekomendasiin buat ambil rumah di klaster Eureka. Penasaran kan kayak gimana? Ya udah, temenin aku survei ya hari ini. Ayo. Wah, kalau ini sih dari luarnya aja udah keren banget. Halo Mbak Ratu. Oh, Ya. Pak Endi bukan ya? Ya, betul. Ya, halo Pak. Sorry, tadi saya habis keliling-keliling ngecek proyek. Oh gitu, berarti banyak yang booking ya Pak ya? Lumayan, udah 50% di sini. Tuh. Oh iya, pantas ya Pak ya kalau emang udah banyak yang booking lagi rame-rame nih ngejar Iya, target makanya kayaknya pembangunannya kan bisa dilihat Uh-uh. banyak ya. Artinya di sini kalau yang udah terbangun itu sudah ada yang punya. nih. Oh gitu, Iya. pantas. Honestly nih ya, aku pertama kali lihat rumah ini suka banget sama bentuknya. Kenapa sih bentuknya harus kayak gini Pak? Sebenarnya secara arsitektural kita emang mengejarnya bentuknya minimalis. Termasuk jendela ini bisa dilihat bentuknya square karena harusnya detailing itu hanya cukup satu aja yang menjadi ibaratnya fokus kita. Terus kalau masa di sebelah kanan ini bisa dilihat ini kan square ya. Jadi memang di sini pembagiannya layoutingnya sebelah kanan ini yang putih ini adalah ruang bersamanya, ruang tamu. Kalau bagian sana lebih private. Oh gitu. Nanti kita lihat ke dalam. Ya, ngomong-ngomong nih Pak, ini kan udah ada kanopinya nih ya saya lihat. Ini tuh emang nanti pas saya beli dapat kanopi atau ini cuma kebutuhan untuk show doang nih Pak? Kebetulan untuk sekarang nih kita programnya lagi free. Evaluasi dari proyek-proyek saya sebelumnya emang kita tidak kasih kanopi. Akhirnya orang membuat kanopi dengan desain masing-masing sehingga dengan si rumahnya itu kadang desainnya nggak connect. Iya, Kalau nggak ini- nyambung gitu Iya. ya. Oke, coba deh Mbak Ratu lihat nih detailing temboknya. Untuk rumah tipe yang sama dengan kita di Eureka ini biasanya nggak akan sampai detailing tembok yang seperti ini. Ini kelihatannya sih simple ya, kayak teksturnya kasar, kayak belum jadi nih, setengah Iya, jadi. Padahal ini sebenarnya secara metode pekerjaannya kita butuh 2 step lebih banyak dibanding tembok yang pada umumnya. Jadi emang desainnya tuh dipikirkan sampai sedetail ini ya Pak ya? Sekarang coba Mbak Ratu buka pintunya, Bukan ya? cobain. Kok kayak ngelus gitu ya Pak ya? Nah, inilah salah satu fitur yang ada di Eureka. Jadi semua unit rumah di sini akan kita pasang smart door ini. Nah, smart locking door-nya ini di mana sih letak smartnya? Jadi pertama kita bisa buka pakai password. Oh pakai password yang angka ini ya Iya. fungsinya. Jadi passwordnya ini bisa kita setting per usernya. Terus yang kedua ini bisa pakai fingerprint. Oh pakai fingerprint juga bisa. Betul. Kayaknya Iya, tadi iya, iya. ketika Mbak Ratu cobain buka, ini kan ngelos. Karena iya. dia nggak akan bisa dapat gripnya kalau belum terregistrasi si fingerprintnya. Terus untuk cadangan juga masih ada manual key-nya. Oh masih bisa pakai manual Betul. tapi ya? Kalaupun ini kan pakai baterai Heeh. dan pakai Bluetooth, jadi kalaupun baterainya habis di bawah nih bisa di-charge pakai power bank. Oh gitu. Nah, karena saya udah keregistrasi nih, Heeh. taruh aja fingerprintnya udah bisa buka. Gila sih, ini ngerasa jadi auto nggak smart gitu, tapi keren banget. Kebetulan nih kita lagi di ruang tamunya. Kenapa kelihatan spacious banget? Karena ini kita harapin jadi ruang bersama. Makanya high ceiling itu perlu. Kenapa? Ketika kita banyak orang di dalam satu ruangan, tentu kita pengennya pasti sejuk kan. Ceiling yang tinggi ini sebenarnya kalau Mbak Ratu lihat juga kan dari desain jendela nih. Jendelanya di belakang gede, di depan itu kan memang square kecil ya. Sehingga dari jendela yang lebih gede ke jendela lebih kecil, aliran Ada sirkulasi anginnya itu udara gitu cepat. ya? Nah, si ceiling yang tinggi ini gunanya untuk bikin terperangkap udaranya Oh, lama di lebih lama atas. gitu. Jadi kalaupun terik banget nih di Eureka, siang-siang nggak bakal kerasa. Nah ini Pak, kalau ngomong-ngomong masalah ceiling nih, ini kan saya juga sambil kerja nih ya Pak.
Kalau ceilingnya ini kan tinggi, selain fungsinya tadi untuk merangkap udara agar lebih lama gitu ya terperangkap di sini, bisa nggak sih saya kalau misalnya tambahin mini desk gitu untuk ruang kerja mini gitu Pak di atas ini? Itu bisa sebenarnya, Bisa ya? karena kita didesainnya memang di ruangan ini tadi tinggi tadi sehingga memungkinkan untuk dapat setengah lantai tadi. Iya iya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah smart home gitu ya. Selain tadi door locking sistemnya yang smart, apalagi sih yang smart di sini tuh Pak? Di pusatnya kita tetap pakai Google Speaker di sana, bisa pakai kelihatan. Itu kontrol semua smart home kita. Oh gitu. Kalau yang dasar mungkin bisa dilihat di sudut atas itu ada CCTV. Oh ada CCTV juga ya? Iya, itu sudah smart CCTV, artinya dia IP cam, kita bisa pantau dari HP dan Udah terintegrasi langsung sama Betul. handphone gitu ya? Ini ada smart door sensor. Ini jadi ketika dibuka, dia akan memberikan sinyal kepada HP kita bahwa gitu. ada yang buka pintu. Nah, termasuk ini juga terintegrasi langsung dengan alarmnya. Jadi misalnya ada orang yang ngebobol pintu nih, Langsung itu aktif. alarmnya langsung bunyi. Oh gitu. Iya. Jadi anti maling gitu ya Pak ya? Ya, kita harapin itu bisa mencegah. Oke Google, buka tirai. Oke, membuka door. Nah, bisa Mbak Ratu lihat sendiri salah satu fitur smartphone-nya nih. Buka tirai sendiri ya? Iya. Jadi kalau lagi sibuk sambil nyiapin makanan bisa langsung kebuka sendiri gitu ya? Iya. Termasuk kalau diaplikasiin di kamar juga bisa pagi-pagi tuh baru bangun, tinggal suruh Google aja yang bukain si tirainya. Oh ini kamar Iya, utama. Ini kamar utamanya. Kalau orang biasanya baru serah terima rumahnya nih, kan masih kosongan tuh, Mbak. Biasanya belum kebayang, jadi Iya. kerasanya, oh kok kayak kecil ya. Itu sebenarnya karena efek kita belum layoutin interiornya aja. Oh, Tapi gitu. begitu udah kita masukin nih interiornya kelihatan kan sebenarnya spesies banget. Nah ini saya lihat juga kayaknya ceiling untuk kamar sama ceiling tadi di ruang tamu gitu kayak beda ya, lebih rendah kalau yang ini. Iya, karena tadi kan yang saya jelasin kalau di sini kita lebih private. Lebih private. Sorry nih ya ada suara-suara itu sebelah lagi dibangun soalnya. Oh iya, soalnya kan udah banyak yang booking tadi ya. Kita ngejar pembangunan nih soalnya, jadi ada geruduk-geruduk ya, mohon maaf nih. Jadi tadi mungkin yang saya jelasin private-nya tadi kenapa? Karena kalau tadi kan lebih dingin ya Mbak. Iya. Kesana. Tapi kalau di kamar tuh harus lebih hangat. Oh gitu. Dilihat, nah kalau ini memang lebih kecil Iya. ukurannya. Ini 3 kali 2,6. Meskipun kelihatan kecil tapi muat semua ya, meja, kasur, muat. Iya. Itulah kenapa desain minimalisnya itu di sana. Jadi walaupun dengan luas bangunan 38, tapi kita bisa tetap nyaman tinggal di rumah. Khususnya untuk keluarga baru nih, kayak Iya. Mbak Ratu nih mungkin udah siap-siap mau akad nih. Amin, akad amin ya. nikah, sebulan kemudian akad rumah. Ah, ya kan? amin. Amin kan, siapa yang tahu. Oke kita lihat kamar mandinya nih. Oke, boleh. Yang kurang diperhatikan itu kadang-kadang orang desain kamar mandi itu kan pengennya ya udah bikin kamar mandi aja gitu. Kalau masuk kamar mandi pasti nyalain lampu. Iya, benar. Kalau di sini kita secara arsitektural kita juga pertimbangin itu. Oh Mbak gitu. Ratu. Jadi sebenarnya ini lampunya belum nyala ya Pak ya? belum nyala. Tapi gitu. kok kayak terang banget nih? Karena tadi desain kita di atasnya ini kita pasang skylight. Oh skylight. Iya, jadi sampai sore pun nggak usah nyalain lampu, emang energi. Gitu. Oh gitu. By the way nih Pak, ngomongin masalah air bersih, gimana nih Pak air bersih di sini? Kalau air bersih di sini kita pakai Artesis. Mbak. Dan itu kedalamannya di atas 150 meter karena untuk menggali sumur artesis ini juga kita butuh izin resmi, terus teknisnya juga harus dipenuhi, Oh gitu. dan kita bayar retribusi ke negara Oh gitu. tiap kubik yang kita pakai. Jadi sebenarnya aman sih, dan kita juga sudah analisis secara geolistrik si kecukupan air tanahnya. Artesis ini sebenarnya untuk kemandirian si kawasan ini bisa lebih terjamin, dan kita juga berizin resmi jadi diawasin oleh dinas terkait. Wah ini backyardnya lucu banget nih ya Pak ya, bisa sambil ngopi-ngopi nongkrong gitu di sini Iya, ya. jadi emang kita desainnya tadi sirkulasi utamanya tuh di area sini. Jadi selain taman depan tadi tempat kita duduk di depan, ini lebih private, bisa duduk di halaman belakang. Nah berarti nanti buat naruh kompor di sini ya Pak ya? Iya. Jadi bisa Mbak Ratu bisa mau beli kompor yang udah jadi nih,
Atau biasa nih yang ngetren kan sekarang tuh kompor tanam. Iya benar, kompor tanam. Makanya si top table-nya ini juga kalau Mbak Ratu perhatiin, ini kita pakai semen expose. Ini. Kenapa sebenarnya ketika orang pengen custom si kitchennya dia, Iya. mau kompor tanam ataupun kompor yang ditaruh aja, itu secara estetika tetap dapat. Nah, terus kalau naruh kompor di sini kan ini kaca nih ya Pak ya. Nanti kalau pas masak-masak nih misalnya, nanti kacanya kan panas mungkin ya, kemungkinan bisa pecah atau mungkin item-item gitu Pak kacanya. Sebenarnya gimana kita rajin bersihin aja sih, Mbak Ratu. Sebenarnya habis misalnya goreng yang berminyak, ya kita lap pakai cairan penyemprot Iya, iya. gitu. Tapi sebenarnya kalau secara ketahanan ini kita semuanya kusen di Eureka ini kan kalau Mbak Ratu perhatiin ini semuanya pakai aluminium ya. Oh iya benar. Ini kita semuanya custom made. Jadi kita bikin di pabrik yang kita pesen sendiri langsung ke gitu. pabriknya. Nah, untuk ini kan masih terbuka nih ya Pak ya, ruang terbuka. Ini kalau misalnya besok-besok hujan nih, bisa nggak sih saya pasang atap gitu biar kalau airnya tuh nggak masuk, nggak becek kemana-mana gitu? Oh iya, boleh aja. Sebenarnya ini kita untuk area taman belakang ini sebenarnya preferensi orang-orang. Kadang-kadang kan ada orang yang pengennya, aduh saya pengen ada taman nih depan sama belakang. Jadi kita defaultnya tetap aja kita tanamin rumput sebagai bentuknya taman. Cuman kalau nantinya misalnya Mbak Ratu merasa, aduh saya pengennya lebih di belakang nih jangan terbuka nih, pengen dipasang, bisa aja gampang, tinggal pasang skylight aja. Oh gitu ya. Kalau mau tetap cahaya masuk, paling sisain sirkulasinya dikit, sekalian buat akses ke toren kan. Paling dibikin bukaan manhole aja. Nah, Pak Endi, kalau misalnya saya tertarik nih buat ambil rumah di klaster Eureka ini, kafling yang masih available gitu di mana aja sih Pak? Daripada saya jelasin di sini, mending kita sambil keliling-keliling aja nih. Nah, kalau ini rumah yang 2 tingkat itu ya Pak ya? Iya, jadi emang yang tadi saya jelasin kan di Eureka itu ada 90 unit. Saya pengen nunjukin nih kalau mau nanya yang available nih, kebetulan Safir emang masih ada 3 unit lagi. 3 unit lagi. Total cuma ada 5 unit. Oh, berarti lebih eksklusif gitu ya kalau Safir? Selain dia di blok yang paling depan, dia juga bisa lihat kan di sini ada bedeng nih. Ini kan bedeng pekerja sekarang. Tapi ini nanti akan ada fasumnya. Rencananya gitu. kita mau bikin lapangan di sini. Oh, lapangan untuk fasilitas penghuni ini ya Pak ya? Nah, kebetulan emang si Eureka ini kita emang jualnya itu orang lebih fokus di blok depan dulu. Cuman orang tuh pada nggak sadar bahwa blok H sama I ini juga sebenarnya nggak kalah sih posisinya. Karena bisa lihat sendiri nih di samping, ini nih fasomnya kita sepanjang ini loh. Jadi sepanjang jalan ini itu semuanya fasos nantinya akan kita bikin lapangan. Nah, untuk di fasilitas sosialnya sendiri ini ada apa aja sih Pak nanti rencananya? Kita rencana akan ada taman bermain ramah anak, terus ada lapangan badminton juga. Jadi memang tadi yang saya jelasin blok-bloknya itu kenapa H sama I orang pikirnya oh kayaknya nih jauh nih dari gerbang. Padahal salah sebenarnya, untuk kenyamanan dan interaksi sosial ini tuh paling dekat sebenarnya. Biasanya kan masalah rumah tuh suka bermasalah di surat menyurat. Soalnya teman saya juga ada yang bahkan sampai rumahnya udah lunas itu SHM-nya nggak turun-turun nih Pak, gimana nih? Kalau kita di Pertiwiland semuanya kita sudah bebasin 100%. Baru kita launching, Mbak. Jadi bayangin ketika kita launching itu si sertifikat sudah dalam proses split SIM, IMB sudah keluar. Jadi hal-hal seperti ini ketika customer tanyakan ke kita pun kita akan berikan. Oh iya. Jadi kita nggak tutup-tutupin. Iya. Jadi ketika beli rumah walaupun belum berjodoh sama kita nih, ada baiknya memang bayar lebih teliti dan lebih smart untuk menanyakan itu kepada pengembang. Bank yang udah kerjasama ini bank apa aja sih Pak? Mulai dari bank swasta, bank BUMN sampai ke bank syariah pun kita ada. Sebenarnya itu salah satu indikator juga Mbak. Ketika kita membeli hunian nih, membeli rumah, lihat pengembangnya apakah dia banyak bekerja sama dengan bank. Kenapa itu jadi indikator? Karena bank kan nggak mau ambil resiko. Iya. Jadi dia cari customer yang bagus juga profilnya, terus dia cari pengembang yang mengamankan dia dong. Ini tuh sebenarnya nggak ada kurangnya nih Pak ya, kalau saya lihat satu doang sih Pak kurangnya. Lokasinya tuh jauh dari pertengahan kota nih Pak.
nggak pernah tuh selama saya jadi pengembang nih, udah hampir 10 tahun nih, kejadiannya di mana kita semakin tambah tahun nih, semakin tambah dekat ke pusat kota, semakin murah harganya. Nggak pernah kejadian Iya kayak sih, gitu. iya bener. Jadi pasti makin ditunda sebenarnya pasti makin geser. Apakah itu makin jauh dengan nilai yang sama atau tetap di posisi yang sekarang nih, misalnya kayak Eureka nih. Sekarang kan kita di Kabupaten Bandung Barat nih, dekat dengan tol Padalarang. Untuk saat ini mungkin harganya 559 juta untuk pembelian dengan KPR. Tapi ketika tahun depan dengan posisi yang sama di sini, pasti harganya akan lebih mahal. Sedangkan kita posisinya ini di Apit untuk akses ke Cimahi dan ke tol Padalarang cuma 10 menit. Gitu. Lalu kalau kita bicara soal pembangunan nih, kita numpang fasilitas komersilnya si Kota Baru Parahyangan. Pembangunan juga udah mulai banyak di sini. Iya. Kemarin IKEA udah buka, Iya. ya kan? Bentar lagi ada mallnya tuh di dalam Kota Baru. Terus jalan layang dari tol Padalarang untuk masuk langsung ke Kota Baru, jadi nggak macet lagi. Sebenarnya pertumbuhan si Bandung Barat ini, terutama Padalarang ini lagi Cepet ya? cepet banget. Jadi sayang iya, sebenarnya. Propertinya itu naik itu juga tinggi. Jadi selain Mbak sambil nyicil nih, si nilai propertinya itu juga naik. Jadi nggak rugi ibaratnya nyicil. Kita melihat beli real estate harus melihat juga dari sisi potensi kenaikannya. Lalu dari sisi pertumbuhan di masa depannya. Jangan lihat sekarang. Kalau kita lihat, aduh lokasinya kok sekarang gini. Jadi lihatnya untuk nanti Lihatnya ke jangka depannya ya, panjang. beberapa tahun yang akan Lihat datang. lagi dibangun apa sih di daerah itu. Oke, baik Pak Hendy. Tadi udah banyak dijelasin. Kayaknya saya bakal jadi deh ambil di klaster Eureka ini. Amin, saya tunggu nih Ya. kabar baiknya. Oke, buat teman-teman klaster Eureka ini kayaknya wajib banget buat kamu pikirin deh, soalnya ya itu tadi keuntungannya banyak banget ya. Sekarang aku Ratu pamit undur diri dulu ya, karena aku mau closingan, mau booking langsung di klaster Eureka ini. Dadah, sampai jumpa lagi. Ayo Pak. Yuk.